الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca terlebih dahulu suratul Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa
أتقاه الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-8 dari suratul Lail. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man lan anapun utawi wong bakhila kang bakhil sapa man bi haqqillahi kelawan haqqi Allah taala. Wa huma lan utawi man bakhila iku Umayyah wa Ubay ibn Khalaf. Wastaghna lan ngalap sumukih an thawabillahi saking ganjarane Allah. Falam yarghab mongko ora seneng sapa man fihi ing dalem thawabillah. Wa kadzdzaba lan ngorohaken sapa man bil husna kelawan la ilaha illallah utawa kelawan swarga. Kadzdzaba tegese ngorohaken sapa man bila ilaha illallah kelawan la ilaha illallah. Au kadzdzaba utawa ngorohaken sapa man bil jannati kelawan swarga. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu mongko bakal gampangaken sapa ingsun ing man lil usra maring kang angel. Nuhayyi'uhu tegese nyiapaken sapa ingsun ing man linnari maring neraka. Ausanuhayyi'uhu utawa bakal nyiapaken sapa ingsun ing man lisyarri kanggo nglakoni perkara kang ala. Fayuaddihi mongko nuli dadekaken apa syar ing man ilal amri maring perkara al asiri kang angel. Wa huwa lan utawi al amrul asir iku adzabun nari neraka, azab neraka. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini kebalikan dari 3 ayat sebelumnya. Sebelumnya disebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian yang berikutnya wa amma man bakhila wastaghna, kebalikan dari fa amma man a'ta wattaqa wa kadzdzaba bil husna, kebalikan dari wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra, kebalikan dari fasanuyassiruhu lil yusra. Allah berfirman wa amma man bakhila wastaghna. Sedangkan orang yang bakhil, di sini ditafsirkan bahwa orang yang bakhil artinya yang bakhil dengan haqqillah. Orang yang bakhil dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan bakhilah di haqqillah. Sebagaimana kemarin disebutkan fa amma man a'ta, ay a'ta haqqallah, seseorang yang memberikan hak Allah. Dan kita tahu bahwa a'zamu huquqillah itu tauhiduhu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah atas hambanya lagi, yaitu seorang hamba menjalankan semua yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Tetap dalam kekufurannya
tidak mau Ta'ala, dia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang yang bakhil. Bakhil terhadap hak Allah. Dalam ayat ini. Contohnya Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf, mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Mereka berarti mereka telah mereka telah bakhil untuk memenuhi hak Allah. Tidak mau menjalankan hak-hak Allah, tidak mau menjalankan kewajiban seorang mukallaf, yaitu masuk ke dalam agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghna, kalau mereka itu kafir, otomatis mereka tidak percaya terhadap adanya azab dan adanya pahala. Mereka tidak percaya terhadap hal itu, adanya pahala dan azab, sehingga mereka merasa tidak butuh terhadap pahala. Mereka merasa tidak takut terhadap azab dan tidak merasa butuh terhadap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka tidak beriman, tidak membenarkan adanya pahala dan azab nanti di akhirat. Kalau mereka itu tidak merasa butuh terhadap pahala Allah, maka otomatis mereka nggak akan beriman dan mereka juga tidak akan berbuat ketaatan. Mereka nggak akan mereka tidak akan menjalankan kewajibannya dan mereka tidak akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maka beriman ini menjadi hal yang paling penting. Seseorang itu dia taat kepada Allah dengan pengertian menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, itu adalah termotivasi karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Kalau seseorang itu percaya adanya hari kiamat, seseorang itu percaya adanya pahala, adanya azab, percaya adanya surga, adanya neraka, maka dia pasti akan menjalankan apa yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Semakin kuat keyakinannya, semakin dia istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Tetapi semakin lemah kepercayaan itu, maka semakin seseorang itu bermalas-malasan. Kalau dia tidak beriman sama sekali, maka dia tidak akan melakukannya. Apabila dia melakukannya, itu hanya sebatas acting saja di hadapan manusia karena ingin memperoleh pujian dari manusia. Hadirin rahimakumullah. Karena itu hal yang paling penting untuk diajarkan dan diperkuat itu adalah tentang masalah keimanan. Kalau ini diabaikan, misalnya dalam pengajian-pengajian, perkara keimanan ini diabaikan, tidak ditanamkan, tidak diperkuat untuk diajarkan, maka sekuat apapun kita mengajak umat untuk taat kepada Allah, ini akan sulit. Ketika kita mengatakan ayo kita sholat, ayo kita sholat, ayo kita sholat, sementara mereka nggak percaya adanya surga, adanya neraka. Mereka nggak percaya adanya hari kiamat. Mereka nggak percaya adanya pahala, adanya azab. Maka ya mereka nggak akan tergerak sama sekali. Tidak akan tergerak sama sekali untuk kemudian menjalankan seruan kita. Kita mengajak mereka misalnya, ayo kita berbuat baik, ayo kita berbuat baik. Tetapi kalau mereka nggak beriman tentang adanya surga dan neraka, adanya pahala, maka mereka nggak akan merasa butuh terhadap itu. Mereka merasa nggak butuh terhadap pahala karena dia pahala sendiri dia nggak percaya adanya pahala tersebut.
Nah, makanya harus ditanamkan pada diri setiap orang, setiap muslim, keyakinan yang mantap tanpa ragu bahwasanya nanti pada hari kiamat itu ada namanya pahala dan ada namanya azab. Pahala itu adalah balasan yang menyenangkan, balasan yang membahagiakan atas amal soleh yang dilakukan ketika di dunia nanti pada hari kiamat. Jadi balasan menyenangkan pada hari kiamat atas amal soleh yang dilakukan seseorang di dunia. Itu yang disebut dengan pahala atau thawab. Bahasa Jawanya ganjaran. Nah, seseorang harus paham itu, seseorang harus yakin tanpa ragu terhadap adanya pahala ini. Kalau enggak, nah, kita ajak mereka berbuat taat sampai misalnya bahasa kasarnya mulut kita berbusa, saking terusnya, ya mereka enggak akan tergerak sama sekali untuk berbuat ketaatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengajarkan tentang keimanan kepada umat. Yang akhir-akhir ini banyak yang dilupakan. Kita para dai, kemudian para guru, banyak yang sekarang fokusnya hanya pada akhlak, fokusnya pada kemudian fikih, tetapi kemudian dia melupakan hal yang lebih utama dari itu, yaitu masalah keimanan. Sehingga banyak orang sudah diajari tentang sholat, dan dia bisa mengerjakan sholat, tapi dia bermalas-malasan menjalankan sholat, bahkan enggak sholat. Banyak orang yang kemudian dia tahu, diajarkan sedekah itu fadilahnya begini, berinfak, berwakaf itu pahalanya begini, tapi justru kita itu tidak sama sekali tergerak untuk melakukannya. Kenapa? Karena keimanannya belum dibangun. Keimanan tentang adanya hari kiamat, keimanan tentang adanya kehidupan setelah kematian, keimanan tentang adanya balasan atas setiap perbuatan yang dilakukan seseorang di dunia, itu belum tertanam dalam diri seseorang. Sering kita contohkan, dibandingkan dengan sesuatu yang dalam urusan duniawi. Misalnya seseorang diiming-iming dengan bantuan. Makanya ada sebagian masjid itu yang kemarin bahkan ada bupati atau gubernur, lupa saya, pokoknya kepala daerah itu memberikan uang bagi orang yang hadir dalam sholat tarawih. Hasilnya apa? Masjidnya penuh, nggak muat. Itu diberi iming-iming duit. Itu kok bisa hadir semua ini? Kenapa ini? Berarti dia percaya adanya duit, tapi nggak percaya adanya, bisa jadi dia tidak percaya adanya pahala. Padahal pahala jauh lebih penting dibandingkan dengan uang. Karena pahala itu adalah untuk kebahagiaan yang kekal di akhirat. Sementara duit habis dibelikan kan habis. Sudah. Habis itu sedih lagi. Senang sebentar karena punya duit, bisa belanja ini dan itu, habis itu habis. Nah, itu. Ada sebagian juga begitu. Di masjid habis sholat subuh disediakan sarapan. Itu banyak yang hadir. Waktu dulu belum disediakan sarapan, jarang sekali. Sekarang habis sholat subuh, keluar sudah ada nasi pecel di depan. Rame sekarang masjidnya. Kira-kira ini yang dicari ini sarapan atau pahala atau gimana ini? Ada lagi sebagian masjid itu membuat trik, di depan masjid kalau pagi habis subuh itu ada jualan sayuran murah. Itu juga banyak yang hadir.
Itu trik-trik takmir masjid biar masjidnya ramai. Mestinya triknya bukan itu, tetapi menanamkan keimanan. Nah, ditanamkan di hati umat tentang keimanan, adanya pahala, adanya azab. Kalau sudah tertanam misalnya bahwa hadir dalam majelis ilmu agama itu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira ada santri yang tidur nggak waktu ngaji? Nggak ada, pasti dia buru-buru, takut ketinggalan. Nanti nggak dapat pahala. Lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kita sholat sunnah 1000 rakaat saja mau berapa lama? Ini hadir dalam majelis ilmu 1 jam, pahalanya begitu besar. Kalau dia percaya terhadap adanya pahala, mestinya ya nggak mau ketinggalan untuk meraup pahala yang sangat besar itu. Orang yang sholat 5 waktu secara sempurna disebutkan dalam hadis, Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam surga. Itu pahalanya surga. Pahala orang yang menjalankan sholat 5 waktu secara sempurna dan tidak menyia-nyiakan satu pun dari sholat 5 waktu itu. Kalau orang percaya adanya pahala, adanya surga, maka dia akan bergegas. Kalau seseorang percaya adanya azab, bahwa setiap amal keburukan yang dilakukan seseorang itu ada balasan azabnya, maka dia akan takut untuk berbuat dosa. Ini sebagian orang berbuat dosa sambil tertawa. Dia sambil tertawa merasa nggak ada apa-apa. Ini permasalahan serius, ya, permasalahan serius di kalangan kita ini. Jadi keimanan yang lemah, keimanan yang lemah, yang itu kita harus pahami, sehingga para dai, para mubaligh, para guru itu harus juga fokus untuk menanamkan tentang keimanan tersebut. Terkadang sebagian umat itu tidak tahu apa itu pahala saja, nggak tahu apa itu ganjaran, taunya biar dapat ganjaran, tapi dia nggak tahu apa itu pahala, apa itu azab, apa itu surga, apa itu neraka. Dia tidak tahu karena nggak diajari tentang permasalahan seputar keimanan. Maka penting kita mengajarkan tentang masalah iman, dan bahkan itu yang semestinya pertama kali diajarkan sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, menanamkan keimanan. Nabi SAW itu berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Dan berdakwah di Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. 13 tahun di Makkah itu kebanyakan dakwah, materi dakwahnya mayoritas adalah akidah. Tentang keimanan. Termasuk ayat-ayat dalam juz amma ini kan kebanyakan makkiyah. Isinya apa? Akidah. Dari mulai awal sampai sekarang, dari surat An-Naba sampai Al-Lail sekarang, kita belum pernah membahas tentang sholat, belum pernah kita membahas tentang puasa, belum pernah kita membahas tentang zakat. Setiap hari kita membahas tentang keimanan dan keimanan. Karena ini diturunkan pada periode Makkah. Yang materi dakwah Nabi selama 13 tahun itu mayoritas temanya, materinya adalah tentang keimanan. Sedikit membahas tentang masalah fikih terkait dengan masalah ahkam. Baru ketika di Madinah itu banyak terkait dengan masalah hukum-hukum, masalah ahkam. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya penanaman tentang keimanan. Meskipun sekarang ini umat Islam sudah sangat banyak, tetapi banyak di antara mereka yang belum memahami perihal keimanan. Bahkan yang belum mengenal Allah itu banyak. Ma'rifatullah, Tuhan yang disembah, dia nggak kenal.
Kalau nggak kenal, ya imannya nggak benar. Kalau dia nggak mengenalnya, atau dia mengenalnya secara keliru, maka imannya juga tidak benar. Setiap hari kita menyembah Allah, tetapi ada sebagian orang nggak mengenal yang disembahnya. Lalu apa yang dilakukannya? Nah, ini sebuah ironis ya, yang harus kita pikirkan untuk diatasi, untuk dicarikan solusinya. Nggak perlu dicari solusinya, untuk dilakukan. Jelas solusinya adalah dengan mengajarkan ilmu tauhid, dengan mengajarkan tentang keimanan. Itu solusinya. Ajarkan keimanan dengan sebenar-benarnya, dengan kuat, dengan pemahaman yang benar, yang lurus. Maka nanti akan tergerak. Orang itu akan mudah diseru, misalnya disuruh untuk sholat mudah, disuruh untuk puasa Ramadan mudah, disuruh untuk bersedekah mudah, disuruh untuk baca Quran mudah, dan seterusnya. Kenapa? Dia percaya bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan ada pahalanya nanti di akhirat. Dia nggak berpikir panjang. Kenapa? Karena dia percaya. Ada orang itu orang kaya raya, bakhil sekali, mengeluarkan sedikit saja uang, tidak mau untuk kepentingan agama. Kira-kira kenapa itu? Jangan-jangan dia nggak percaya adanya pahala di akhirat atas perbuatan baik itu. Makanya dia yang dipikirkan dunia saja. Yang dipikirkan adalah dunia. Ada nggak imbalan duniawi? Kalau ada imbalan duniawi, maka dikeluarkan demi untuk meraup suara, ya, suara dalam pilkada misalnya, maka dia miliaran, ratusan juta atau miliaran dia keluarkan demi kepentingan duniawi. Tapi untuk akhirat dia, keselamatan dia di akhirat, tidak sepeser pun dia keluarkan untuk misalnya dalam perjuangan dakwah Islam. Ini hal-hal yang aneh ya, tetapi terjadi dan nyata di dalam pandangan di depan mata kita. Hadirin rahimakumullah. Ini pengembangan saja dari yang di sini. Wa amma man bakhila wastaghna. Jadi istaghna di situ istaghna an thawabillah. Jadi dia merasa cukup, itu artinya dia merasa enggak butuh terhadap pahala Allah. Kok bisa dia merasa enggak butuh? Karena dia enggak percaya adanya pahala. Falam yarghab fihi. Karena dia merasa nggak butuh terhadap pahala Allah, maka dia nggak ingin untuk mendapatkan pahala. Kalau nggak ingin dapat pahala, ya nggak berbuat kebaikan dia. Dia nggak berbuat kebaikan. Dia tidak beriman kepada Allah dan juga dia tidak berbuat amal ketaatan. Wa kadzdzaba bil husna, ini untuk memperkuat. Dan dia mendustakan la ilaha illallah, sama seperti kemarin. Al-husna ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, al-husna itu adalah la ilaha illallah. Kalau dia mendustakan la ilaha illallah, artinya dia bukan mukmin, bukan muslim. Karena seorang muslim itu dia meyakini la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Seorang mukmin itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Kalau ada orang itu masih dia beribadah selain Allah, artinya dia berbuat syirik, maka dia bukan muslim, bukan mukmin. Itu. Atau ada seseorang dia meyakini ada pencipta selain Allah. Dia meyakini ada pencipta selain Allah, seperti kelompok Qadariyah yang sekarang dianut oleh kelompok Hizbut Tahrir. Meyakini ada pencipta selain Allah. Mereka mengatakan
bahwa kebaikan itu Allah yang menciptakan. Kalau keburukan itu manusia itu sendiri yang menciptakannya. Artinya dia mendustakan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah, au kadzdzaba bil jannah. Menurut penafsiran yang kedua, al husna itu orang seperti itu dia mendustakan surga, tidak percaya terhadap adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah mempersiapkan untuk dia neraka sebagai tempat tinggal bagi dia, atau Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dia, artinya Allah Subhanahu wa taala mempermudah dia untuk berbuat keburukan sehingga keburukan itu mengarahkan dia atau menyebabkan dia diazab di dalam neraka. Jadi kalau orang itu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah dia untuk melakukan keburukan, kekufuran dan kemaksiatan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi dipermudah untuk masuk neraka. Dipermudah artinya seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Orang kalau sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dia beriman, dia mudah dalam melakukan belajar ilmu agama, kemudian dia juga diberi kemudahan untuk bisa memahaminya, kemudian dia juga dipermudah untuk mengamalkannya. Itu tanda-tanda kalau dia itu telah ditakdirkan sebagai penduduk surga, dipermudah untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau seseorang itu sudah ditetapkan sebagai ahlun nar, kebalikannya, maka dia dipermudah untuk melakukan amalan penduduk neraka. Dalam kekufuran dia ringan tanpa merasa salah. Kemudian ketika melakukan kemaksiatan juga selalu didukung oleh kesempatan dan didukung oleh bekalnya untuk bermaksiat, difasilitasi, ada fasilitas untuk melakukan maksiat, dananya ada, kesempatannya ada, nggak ada penghalang untuk melakukannya, sehingga dia dengan sebab itu kemudian dia akan masuk ke dalam neraka. Itu. Maka kita mengevaluasi diri kita masing-masing, muhasabah kepada diri kita masing-masing. Kita ini tergolong orang yang dipermudah dalam kebaikan atau dipermudah dalam keburukan. Kita lihat diri kita masing-masing. Kita ini kalau melakukan kebaikan itu ringan enggak? Mudah enggak? Itu kita bisa muhasabah terhadap diri kita sendiri. Saya hadir dalam majelis ilmu ini kok tanpa beban misalnya, ringan. Bahkan ketika subuh tiba-tiba terbangun dan langsung terfikir misalnya dan seterusnya. Kemudian terfikir untuk ngaji maksudnya. Atau untuk nggak ada beban sama sekali. Sholat juga nggak ada beban. Artinya ringan begitu saja tanpa merasa berat. Mau melakukan kebaikan juga ringan tanpa merasa ada hal yang memberatkannya. Maka kalau kita termasuk yang seperti ini, maka kita bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah mempermudah kita. Masuk fanuyassiruhu lil yusra. Allah mempermudah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat di dalam surga.
Tapi kalau tergolong sebagai kebalikannya, mudah kalau melakukan keburukan. Nggak ada sedikit pun penghalang, bahkan fasilitas untuk itu ada. Uang banyak misalnya, mau beli khamr, uangnya ada, mau berjudi, uangnya ada, kesempatannya ada, mau berzina, uangnya ada, kesempatan ada, dan sebagainya. Selalu ada. Mau berfoya-foya ada, dan seterusnya. Maka orang tersebut berarti dipermudah untuk melakukan keburukan. Yang itu artinya fanuyassiruhu lil usra. Berarti Allah telah menyiapkan untuk dia neraka sebagai tempat tinggal nanti di akhirat, sehingga dia dipermudah untuk melakukan kekufuran dan keburukan-keburukan. Wal'iyadu billah. Semoga kita termasuk yang pertama. Kalau mau melakukan keburukan selalu gagal. Saya melakukan keburukan gagal. Alhamdulillah gagal. Karena seandainya nggak gagal, maka jatuh kita dalam dosa besar. Tapi karena gagal, ya sudah, nggak jadi. Meskipun nggak jadinya itu bukan semata-mata karena keinginan dirinya. Sebenarnya dia pingin sekali, tapi karena urusan duniawi gagal. Itu sudah bagus karena dia sudah terlepas dari kemaksiatan. Meskipun dia melepaskannya bukan lillahi ta'ala, tetapi dia sudah lepas, minimal lepas dari amal keburukan. Hadirin rahimakumullah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu, lan ora nyukupaken anhu sangking man apa maluhu bondone man idza taradda tatkalane ceblok sapa wong ing dalam neraka. Al makna ma yanfa'uhu, ora manfaati ing man apa maluhu bondone man alladhusan idza taradda tatkalane ciblok sapa wong fi jahannam ing dalam neraka jahannam. Aisa kota tegese gugur, dia sudah jatuh dalam neraka. Ketika di dunia dia nggak mau memberikan hartanya untuk misalnya berjihad fisabilillah, untuk perjuangan dakwah Islam, dia enggan, bakhil, dia nggak mau memberikannya, dia tidak mau mengeluarkan zakat, dia tidak mau bahkan memberikan nafkah kepada istri anaknya, dia simpan semua uangnya, dia tidak kasihkan apa yang menjadi kewajiban dari harta itu. Nah, dikatakan harta dia itu nanti di akhirat nggak akan bisa memberikan manfaat kepada dia kalau dia sudah masuk ke dalam neraka. Meskipun uangnya itu triliunan misalnya, sampai bingung nyimpannya, disimpan di bawah kasur misalnya. Jadi saking banyaknya uang, sebagian orang itu dalam diterangkan itu, sebagian orang itu kayanya luar biasa. Ada orang itu kekayaannya sampai 800 triliun, bukan miliar ya, triliun. Kalau triliun itu nolnya ada berapa? 12. 12 ya. Kalau juta 6, kalau miliar 9, kalau triliun itu nolnya ada 12. Itu
800 triliun uangnya satu orang. Itu untuk apa itu? Kalau sebagian orang disimpan dan dia tidak mau mengeluarkan hak Allah, untuk zakatnya saja enggak, apalagi untuk perjuangan agama dan seterusnya. Kalau orang ini kafir, nanti di akhirat dia masuk neraka, berguna enggak uang itu? Sama sekali tidak berguna. Jangankan di akhirat, tidak di alam kubur pun uang sebanyak itu enggak akan bermanfaat bagi dia. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau di dunia ini perbandingannya saja. Kalau di dunia uang itu memang bermanfaat. Kalau dia berkasus misalnya, hakimnya disogok seperti banyak terjadi sekarang. Hakimnya dikasih 1 miliarnya udah bingung dia, sudah diganti. Dia keputusannya sudah berubah. Gimana orang dikasih uang sebanyak itu? Nggak kuat, rata-rata nggak kuat meskipun dia hakim ya. Tapi uangnya segitu. Kiai saja, ustadz saja bisa nggak kuat dikasih uang 1 miliar kemudian untuk tidak berubah pikiran. Apalagi seorang hakim, apalagi hakimnya nggak percaya lagi terhadap adanya akhirat. Ini kan masalah keimanan juga sebenarnya, Bu. Karakter itu, akhlak itu juga berkaitan dengan masalah keimanan. Jadi yang harus dibangun itu keimanan, itu yang paling utama. Jika enggak ya sulit. Orang yang berintegritas itu sulit ditemukan jika tidak dibarengi dengan keimanan yang benar. Jadi meskipun kalau di dunia harta banyak itu bisa merubah orang, bisa merubah nasib dia, bisa merubah sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau di alam kubur, misalnya malaikat munkar nakir datang, apa dia bisa disogok? Nggak bisa. Ini saya kasih uang, nggak butuh uang. Malaikat nggak butuh uang. Jadi mereka juga nggak bisa. Di neraka nggak bisa. Nah, selain bahwa dia juga nggak bawa uang pun nggak bermanfaat untuk dia. Selain juga nggak mungkin bawa uangnya pasti sudah dibuat rebutan anaknya, ahli warisnya sudah berebut untuk membagi-bagi harta warisan dari bapaknya itu. Kalaupun dia dibawain ke kuburan 1 koper, ya akan busuk uangnya di dalam kuburan, nggak akan bermanfaat. Jadi di sini diingatkan harta yang dia bakhil untuk mengeluarkan harta itu dalam rangka menjalankan hak Allah itu nggak akan berguna nanti di akhirat. Jika seseorang masuk neraka nggak ada gunanya, karena itu yang berguna itu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan atau untuk menjalankan kewajiban, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk menyantuni anak yatim, untuk diberikan kepada anak-anak atau orang-orang fakir miskin. Itulah harta dia yang sebenarnya, karena harta itu yang nanti akan bermanfaat nanti di akhirat. Itu. Nah, itu yang harus dipahami. Kalau misalnya ada seseorang mengeluarkan harta meskipun kecil untuk kepentingan dakwah Islam, untuk pembangunan pesantren misalnya, pondok pesantren Baitul Iman membangun, misalnya dia titipkan harta sekian untuk sedekah jariyah, untuk infak, maka itulah yang akan dia nikmati nanti di akhirat. Di akhirat itu yang akan dia nikmati sebab pahalanya di akhirat. Sedangkan yang dia makan itu ya udah jadi kotoran, dibuang. Apa yang dia bangun untuk rumah dia sendiri, ya sudah nanti akan ditinggalkan, diwarisi oleh ahli warisnya. Yang dia belikan mobil, yang dibelikan sepeda motor, yang dia belikan emas, yang dia belikan perhiasan, ya sudah cukup
sampai dia mati saja. Tetapi apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, apa yang diberikan untuk kepentingan agama, itu yang nanti akan dinikmati dia di akhirat yang abadi. Itu. Jadi makanya dikatakan di sini wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jika masuk neraka, idza taradda artinya jika dia jatuh ke dalam neraka, maka maluhu, harta yang dia miliki yang dulu dieman-eman, gak mau dia mengeluarkan sepeser pun untuk menjalankan hukukullah, itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Nah, semuanya akan sia-sia, akan hilang sama sekali, dia tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Apalagi yang triliunan uangnya itu rugi sekali apabila padahal dia mendapatkan kesempatan yang biasa. Orang kaya itu dia mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Allah untuk dia lebih banyak berbuat kebaikan. Karena dengan harta yang dia miliki, dia bisa berjihad fisabilillah dengan hartanya. Karena jihad itu tidak mesti dengan tenaga, tidak mesti hanya dengan ilmu, tetapi jihad juga dengan harta. Tapi jika harta itu tidak digunakan untuk jihad fisabilillah, maka seseorang akan merugi. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh hartanya diberikan untuk jihad fisabilillah. Seluruhnya tanpa tersisa, sehingga ditanya oleh Nabi, bagaimana dengan keluargamu? Beliau tawakal kepada Allah, saya serahkan istri dan anakku kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman bin Affan, separuh dari hartanya, dan beliau kaya raya. Sayyidina Abu Bakar itu kaya raya, Sayyidina Utsman itu juga kaya raya, separuh dari hartanya diberikan untuk kepentingan dakwah Islam. Suatu ketika Nabi mau perang, nggak ada biaya, karena perang butuh biaya banyak. Tentara konsumsinya gimana? Makannya, persenjataannya, kendaraannya, membutuhkan biaya yang tidak kecil. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat. Nah, siapa yang mau berinfak untuk kepentingan perang ini? Sayyidina Utsman berdiri, saya wahai Rasulullah, 100 ekor unta beserta barang bawaannya. 100 ekor unta itu sekarang berapa itu? Miliaran ya, miliaran, bukan sedikit. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang mau berinfak lagi? Sayyidina Utsman berdiri lagi. 100 ekor unta beserta barang bawaannya selain yang 100 yang tadi. Berarti sudah 200. Nabi tanya lagi, siapa lagi? Utsman berdiri lagi, saya 100 ekor unta lagi beserta barang bawaannya. Nah, dikatakan seandainya Nabi tanya lagi, Utsman berdiri lagi. Tanpa sedikit pun merasa berat untuk berinfak. Itu Sayyidina Utsman. Meskipun kita yang masih jauh dari Sayyidina Abu Bakar maupun dari Sayyidina Utsman. Tapi minimal paling tidak jangan kita sama sekali tidak, jangan bakhil. Kalau kita terutama yang duitnya banyak, meskipun ternyata masalah infak itu bukan masalah banyak atau sedikit duitnya. Banyak kita temukan orang itu miskin malah dia berinfak, tapi dia orang kaya malah nggak berinfak, itu juga banyak. Ternyata nggak melulu. Dulu pernah kita ceritakan, saya pernah mendapatkan infak untuk pembangunan pondok pesantren, itu uangnya receh ribuan gitu. Ternyata uang dia tabungan dia orang miskin. Tapi ya kita terima, uang namanya berinfak. Dia namanya berinfak. Dia pingin kebahagiaan akhirat. Dia sudah miskin di dunia, nggak mau miskin lagi di akhirat, sehingga dia gunakan sedikit harta yang dimilikinya untuk berinfak. Pernah itu kita temukan.
dia janda, sudah tua, pokoknya zahirnya ya miskin lah, fakir, bukan miskin lagi, fakir sekali, tetapi ternyata dia berinfak. Oh, berarti infak itu yaitu tadi bagi orang yang dipermudah oleh Allah. Kalau nggak dipermudah, kaya pun nggak akan berinfak, kaya pun tidak akan berinfak. Jadi ini peringatan ya, peringatan sambil memberitahu, memberikan motivasi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta orang yang bakhil ketika di dunia nggak mau mengeluarkan untuk memenuhi hak-hak Allah, itu nggak akan berguna nanti di akhirat. Nggak akan berguna, nggak akan bermanfaat untuk dia di akhirat sedikit pun. Tapi yang keluarkan fisabilillah, itu yang akan berguna. Kenapa? Berguna karena akan menuai pahala untuk dia nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li